Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam nih sebuah sumber yang mengulas program coaching soal media relationship. Nah, ini dipandu oleh Coach Anto Erawan, dibahas di podcast Manajemen Cerdas. Misi kita kali ini ya bukan cuma baca ulang, tapi benar-benar mengekstrak gitu. Kenapa sih hubungan media itu penting banget? Dan gimana pendekatan coaching ini dirancang setikanya menurut sumber ini? Oke, kita mulai ya. Ya, oke. Ini menarik sih sumbernya. Karena langsung menempatkan media itu beda posisinya. Bukan cuma sebagai penyampai berita biasa, tapi lebih kayak mitra strategis. Penting buat komunikasi, publikasi, ya ujung-ujungnya bangun citra lah. Cara pandang kayak gini aja udah bisa ngubah interaksi kita sama mereka kan? Betul. Dan sumber ini cukup menyoroti peran Coach Anto Erawan. Disebutkan pengalamannya lebih dari 20 tahun. Jurnalis senior, praktisi komunikasi juga. Nah, pengalaman ini katanya jadi dasar coachingnya. Tujuannya praktis banget. Bantu Anda biar lebih paham lah apa maunya media, terus gimana ngeracik pesan biar kena sasaran. Nah, itu dia. Dan yang menarik, fokusnya bukan cuma ngajarin teknik nulis press release atau apa gitu ya, tapi lebih ke pengembangan strategi komunikasi. Harus kredibel, dan yang penting, berkelanjutan. Jadi bukan cuma buat sekali tampil di media, tapi gimana bangun hubungan jangka panjang. Ini investasi buat reputasi, buat personal branding Anda juga. Yang dijelasin sumber ini, ada beberapa poin. Pertama, ningkatin pemahaman peran media secara strategis. Jadi nggak cuma tahu, tapi ngerti kenapanya. Terus, ya jelas, ngembangin skill komunikasi yang efektif. Gimana caranya ngomong, biar didengerin, biar ada nilai beritanya. Sama strategi buat menjalin hubungan profesional sama jurnalis. Itu kan nggak gampang ya? Betul, nggak gampang. Melanjutkan itu, sumber ini juga sebut soal gimana ngelola publikasi. Jadi bukan cuma kirim rilis, tapi ada strateginya. Dan yang menurut saya krusial banget, media handling pas krisis. Gimana caranya kita ngelola komunikasi kalau lagi ada masalah, gitu. Kan reputasi bisa hancur gara-gara salah respons di media, ya kan? Wah, iya banget. Satu langkah salah bisa fatal ya. Nah, untuk mendukung tujuan itu semua, cakupan topiknya juga, kelihatannya komprehensif banget nih. Sumber ini nyebutin mulai dari yang dasar dulu, media relations itu apa. Terus masuk ke teknik, kayak nyusun press release yang oke. Sampai ke storytelling. Ini storytelling bukan cuma cerita dongeng ya, tapi gimana nerjemahin data jadi narasi yang menarik buat wartawan. Iya, betul. Storytelling itu kunci. Terus ada lagi yang praktis banget, kayak tips wawancara, gimana milih media yang pas. Kan nggak semua media cocok buat semua pesan ya. Nah, yang paling seru mungkin ini, ada sesi simulasi dan praktek. Kayaknya ada latihan bikin rilis, mungkin role play wawancara. Ini nunjukin kalau fokusnya memang ke penerapan langsung, biar siap hadapi situasi beneran. Oke, jadi nggak cuma teori ya, tapi ada prakteknya juga. Nah, semua ini kan bergantung sama siapa yang ngajarin ya. Kredibilitas Coach Anto Erawan ini juga ditekankan di sini. Disebutin latar belakangnya, founder realestate.id, terus pengalaman editorialnya di mana-mana, rumah.com, bisnis properti, media Indonesia, lulusan UI pula ada sertifikasi juga. Certified Property Analyst, lengkap ya? Lengkap, ini seolah-olah bilang kalau panduannya itu datang dari orang yang memang udah makan asam garam di bidang inilah. Kalau kita simpulkan nih dari paparan sumber ini, program coaching kayak gini tuh intinya ngasih Anda semacam, peta jalan gitu. Kerangka kerja yang jelas, strategi yang bisa langsung dipakai dari orang yang ngerti banget lapangannya. Tujuannya ya biar Anda bisa bangun kolaborasi yang sehat sama media. Ujung-ujungnya, citra positif yang kuat dan terjaga. Jadi geser dari reaktif jadi proaktif. Jadi proaktif ya, bukan nunggu ada masalah baru gerak. Oke, jadi kesimpulan pentingnya apa nih dari ulasan ini? Intinya sih, menurut saya bangun hubungan media yang efektif itu bukan sihir, tapi skill strategis yang bisa dipelajari. Dan pendekatan yang terstruktur, kayak yang digambarin di materi coaching ini, tujuannya ya ngasih Anda bekal. Bukan cuma teori, tapi praktek dan cara berpikir strategisnya. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan refleksi nih buat Anda para pendengar. Kalau lihat cakupan topik yang dibahas sumber ini ya, dari yang dasar kayak press release sampai yang rumit kayak manajemen krisis, kira-kira area mana sih dalam interaksi Anda dengan media saat ini yang Anda rasa, wah ini kayaknya butuh pendekatan yang lebih terencana, lebih strategis. Bagian mana yang paling bisa dapat manfaat kalau diubah jadi lebih proaktif dan kemitraan gitu? Coba direnungkan.